Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Nah, coba Anda bayangin ya, lagi pegang memoir langka nih dari abad ke-19 yang nulis E. Francis. Mungkin Anda kenalnya nanti sebagai Presiden D. Javas Cebang, cikal bakalnya Bank Indonesia lah ya. Tapi sumber yang kita pegang ini, catatan pribadinya dia, wah ini mengungkap awal karir yang beda banget. Di Banten, tahun 1820-an. Bukan di balik meja bangkir, jelas bukan. Tapi malah di garis depan gitu, di pertempuran yang sengit. Jadi misi kita hari ini, kita mau bongkar pengalaman pembaptisan api Francis ini. Langsung dari sudut pandangnya dia ya, di Hindia Belanda yang lagi bergolak waktu itu. Yuk kita bedah bareng-bareng sumber ini. Iya, yang langsung kerasa itu kontrasnya kan. Memoir ini judulnya Kenangan dari Masa Dinas Saya di Hindia Belanda. Itu ngasih kita akses yang, langka ya, ke realitas tugas kolonial sehari-hari. Banten waktu itu, wah jangan dibayangin pos administratif yang tenang gitu, bukan. Ini lebih kayak, perbatasan lah, penuh bahaya. Jadi pejabat sipil kayak Francis ini, yang datang tahun 1825, tugasnya awalnya cuma ngurusin pendapatan daerah. Ternyata malah, ya mau nggak mau harus ikut turun tangan, ikut menandamkan perlawanan bersenjata, mempertaruhkan nyawa. Ini nunjukin banget gimana batas antara administrasi sama aksi militer itu kabur banget ya di lapangan kolonial. Ujian pertama, ada pemberontakan Tumenggung Muhammad di Pandeglang. Catatannya detail juga ya ini. Dia cerita ngejar sampai Gunung Pulosari, terus ke Kampung Menes. Nah, tunggu dulu. Di sana dia ngancam mau bakar desa gitu, kalau lokasi pemberontak nggak dikasih tahu. Loh, dia kan pejabat sipil. Kok tindakannya ekstrim gitu ya? Nah, ini langsung nunjukin satu hal penting dari memoir ini. Jadi kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan yang ekstrim itu ternyata bukan penyimpangan, tapi bisa jadi semacam alat gitu loh. Alat administrasi kolonial yang biasa aja, bahkan oleh pejabat sipil. Taktik keras ini akhirnya ya berhasil sih. Ada orang namanya Entol Musa, dia jadi ngasih informasi. Ini juga nunjukin betapa pentingnya ya dukungan lokal buat perlawanan dan gimana kolonial berusaha memutus dukungan itu. Contohnya, nyita ternak pendukung Mocamat buat ngasih makan penduduk desa. Itu kan hukuman kolektif ya jatuhnya. Terus nangkepin para kiai yang dianggap berbahaya. Ini juga nunjukin peran penting pemimpin agama dalam perlawanan. Ya akhirnya sih Mocamat ketangkap, terus diasingkan. Oke, Muhammad ketangkep mungkin dikira udah beres ya. Tapi ternyata, api perlawanan di Banten itu belum padam sama sekali. Muncul lagi tokoh baru, nggak kalah pengaruhnya. Namanya Maas Jakaria. Dia ini berhasil kabur dari tahanan, terus malah ngobarin perlawanan yang lebih gede lagi. Dan di sini nih ada momen yang, dramatis banget. Tanggal 6 September 1827, si Francis ini dapat surat darurat dari Residen Delmer Verda. Residen itu kan kepala pemerintahan sivil Belanda tertinggi ya di Banten waktu itu. Padahal hubungan mereka lagi tegang loh. Isinya perintah, segera ke Pandeglang, lagi dikepung katanya. Dan si Francis ini nekat banget, dia berangkat naik kuda sendirian. Malah dia cerita ngelewatin pejabat lain yang justru pada kabur. Gimana coba? Keberanian Francis ini, menurut catatannya dia ya, itu punya dampak psikologis yang nggak disangka-sangka. Para pemberontak, yang dia sebut jumlahnya sekitar 2.000 orang, itu katanya sempat mundur pas ngelihat dia datang sendirian ke benteng Pandeglang. Mungkin mereka ngira, wah ini ada pasukan besar nih di belakangnya. Padahal di dalam benteng itu cuma ada Letnan Dekwai sama 20 prajurit aja. Nah, setelah residennya datang, Francis malah mimpin pengejaran. Dan ini brutal banget. Dia bakar dusun-dusun, terus maksa penduduk kerja paksa. Pas residennya ganti ke Smulders, Francis ini jadi lebih leluasa lagi. Dia pakai taktik kontra pemberontakan yang lebih, sistematis gitu. Jadi cara-cara terencana buat menekan perlawanan. Kayak menduduki titik-titik penting, nyerang malam-malam, maksa penduduk ngasih informasi, gitu. Pribadi yang kayaknya bikin dia terpukul banget ya. Rumah si Francis di Serang itu kebakar abis. Gara-gara kesambar petir. Dia nulis di memoarnya ruginya 10.000 gulden. Wah, itu jumlah yang gede banget ya waktu itu. Mungkin kayak biaya bangun beberapa rumah bagus lah. Dan ironisnya, pemerintah kolonial malah nolak ngasih kompensasi. Ini benar-benar sisi lain kehidupan kolonial ya yang jarang kita dengar. Ada kerentanan pribadi juga di tengah tugas yang keras itu. Betul banget.
Dan gak lama setelah musibah pribadi itu, konfliknya sampai puncak. Si Maas Jakaria akhirnya ketangkep. Tapi karena dia terus ngelawan pas ditahan, dia dibunuh. Jenazahnya, nah ini, dibakar di depan umum. Di alun-alun Serang. Tindakan bakar jenazah ini jelas banget, ini unjuk kuasa kolonial yang, ya ampun, brutal banget. Semacam pesan intimidasi yang sangat jelas buat masyarakat Banten. Meskipun begitu, ya usaha Francis buat medamkan perlawanan ini diakui sama pemerintah. Malah diberitain di Javasias Quran. Konflik ini ya bisa dibilang berakhir buat Francis pas dia dapat tugas baru, Januari 1828. Dia dipindah ke Teluk Betung sama Sumatera, untuk apa yang dia sebut Perang Kedua. Ternyata perjalanannya sebagai orang lapangan masih panjang ya. Oke, jadi dari penyelaman mendalam kita ke memoir Francis ini, apa nih yang bisa kita tarik? Jelas ya, ini ngasih kita potret seorang pejabat kolonial yang perannya itu, wah, jauh banget dari sekedar administrasi di balik meja. Dia itu partisipan aktif, malah bisa dibilang komandan lapangan juga kan, dalam menumpas perlawanan yang keras. Dia hadapi bahaya fisik, rugi secara pribadi juga. Tapi di sisi lain, kisah perlawanan Tumenggung Mocamat sama Mas Jakaria ini, meskipun kita dengar dari kacamata kolonial ya, tetap nunjukin betapa gigihnya perlawanan lokal ngelawan penjajahan. Nggak gampang dipadamin gitu aja. Iya, bener. Kalau kita coba kaitkan ke gambaran yang lebih gede, pengalaman Francis di Banten ini tuh bukan kasus unik atau anomali. Ini kayak mikrokosmos lah. Gambaran kecil dari realitas penjajahan itu sendiri. Ada perpaduan yang kompleks di situ. Antara birokrasi, terus penggunaan kekerasan sebagai alat kontrol, ada strategi kontra pemberontakan yang sistematis, dan tentu aja perjuangan lokal yang terus-terusan ada, nggak padam-padal. Detail-detail pribadi termasuk yang brutal yang dicatat Francis di memoarnya ini jadi berharga banget. Karena bikin sisi manusiawi sekaligus sisi kejamnya dari sejarah ini jadi hidup. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik mungkin buat Anda renungkan. Bagaimana ya pemahaman kita tentang figur-figur penting dalam sejarah kolonial, kayak calon pemimpin bank sentral ini, bisa berubah drastis gitu. Pas kita tahu kalau di awal karirnya, dia itu ternyata seorang komandan lapangan yang terlibat langsung dalam taktik penumpasan, ya bisa dibilang brutal di garis depan. Sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya.